Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Murta Humayroh dengan NIM 1805020066 akan menjadi pemateri pertama kalian pada saat ini. Nah, di sini kita akan mulai dari definisi PIBAR itu sendiri. Jadi, PIBAR adalah singkatan dari Foreign Bank Account Reporting atau bisa kita kenal dengan nama laporan rekening bank asing yang mengacu pada Formulir P 114. Nah, laporan bank asing ini dibuat untuk memerangi penggelapan pajak, khususnya melaporkan uang dan aset di bank asing. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya PIBAR itu bukan pajak, tapi itu masuk ke dalam laporan pajak yang akan dimasukkan. Jadi di sini tuh PIBAR itu walaupun di laporan yang bakal dimasukkan ke laporan pajak bukan berarti bakal menyebabkan kalian bayar pajak, karena di sini itu hanya melaporkan dan memastikan bahwa kalian tuh nggak nyeludupin uang gitu. Jadi penggunaannya PIBAR itu seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu orang yang mengajukan PIBAR. Nah, di sini orang yang mengajukan PIBAR adalah orang-orang Amerika Serikat yang memiliki kepentingan keuangan atau ada tanda tangan atas setidaknya satu rekening keuangan yang berlokasi di luar Amerika Serikat. Nah, nilai agregatnya itu harus lebih dari 10.000 US dollar setiap saat selama tahun kalender yang dilaporkan. Di sini saya kasih contoh, misalnya sekarang Joni, ya Joni silahkan masuk. Nah, di sini ada Joni. Nah, Joni itu punya rekening keuangan di India dengan nama rekeningnya itu kita kasih aja yang gampang-gampang A, B, sama C ya. Yang A ini 3.000, yang B itu 5.000, dan yang C itu 7.000. Jika dijumlahkan hasilnya 15.000 US dollar. Nah, secara kita lihat setiap akun terpisah hasilnya itu nggak sampai 10.000 US dollar. Tapi kalau digabungin jadi satu, maka hasilnya itu lebih dari 10.000 US dollar. Maka di sini si Joni wajib untuk membayar si Joni wajib untuk melaporkan PIBAR. Nah, di sini kita juga kasih contoh, misalnya sekarang Joni lagi. Sekarang Joni itu warga Amerika Serikat yang tinggal di Indonesia. Dia itu memberi saudaranya Pipi, warga negara AS juga sama kayak dia, itu surat kuasa untuk mengakses rekeningnya si Joni. Nah, jadi kan si Pipi ini dia tuh pemilik catatannya, pemilik recordnya. Jadi siapa yang harus mengajukan PIBAR di antara keduanya? Jawabannya adalah Joni dan Pipi. Di sini Joni itu kan punya kepentingan finansial, maka dia wajib mengajukan PIBAR. Dan di sini karena Paul juga memiliki kepentingan finansial dan dia juga pemilik catatan atau recordnya, maka dia juga harus membayar kebiasaan harus mengajukan PIBAR, sehingga baik itu Joni ataupun Pipi wajib untuk mengajukan PIBAR itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan VBAR. Yang pertama, aturan VBAR dibuat karena kegunaan informasi yang diperlukan dalam masalah pidana, pajak, dan peraturan lainnya, dan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen atau kontrak intelijen, termasuk analisis untuk melindungi dari terorisme internasional. Selanjutnya, laporan yang diajukan sebagai akibat dari peraturan ini yaitu memberikan petunjuk kepada penyelidik yang memfasilitasi identifikasi dan pelacakan dana gelap atau pendapatan yang tidak dilaporkan, serta menyediakan alat penuntutan tambahan untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizuddin Dalimunte dengan NIM 1805020062. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akun yang harus diungkapkan. Nah, jadi biasanya pelapor hanya akan melaporkan saldo rekening bank asing mereka. Namun ada beberapa hal yang harus dilaporkan juga, yaitu yang pertama rekening bank, sekuritas instrumen keuangan. Nah, kemudian yang kedua akun yang disimpan atau rekening yang disimpan dalam dana atau reksadana, dan pemegang akun atau rekening ini memiliki hak ekuitas dalam dana tersebut. Nah, kemudian yang ketiga obligasi, uang kertas, sertifikat saham, dan pinjaman tanpa jaminan yang dimiliki individu. Nah, ini bukanlah akun ataupun rekening. Kemudian yang keempat
asuransi jiwa asing atau anuitas dengan nilai penyerahan tunai. Nah, ini adalah account atau rekening. Kemudian yang terakhir adalah akun perjudian online asing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aulia Sulastri dengan NIM 180502065 sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang cara mengajukan FBAR. Di sini cara mengajukan FBAR terdapat dua macam. Yang pertama secara online. Maksudnya di sini adalah Anda harus mengajukan FBAR secara elektronik melalui sistem e-filing BSA Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan. Kemudian cara yang kedua yaitu dalam format kertas. Jika Anda ingin mengajukan FBAR ke dalam kertas, hubungi saluran bantuan regulatif Fincing untuk meminta pengecualian dari e-filing. Jika Fincing menyetujui permohonan yang diajukan, maka Fincing akan mengirimkan formulir FBAR kertas untuk diisi dan dikirimkan ke IRS di alamat yang tertera di instruksi formulir tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurila Asti, NIM 180502067. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang hukuman atas pelanggaran FBAR. Hukuman atas kegagalan untuk mengajukan. Pertama, pelanggaran yang disengaja lebih besar dari $100.000 atau 50% dari saldo tertinggi di akun. Ada kemungkinan penalti bisa melebihi saldo akun. Yang kedua, pelanggaran yang tidak disengaja $10.000 penalti dapat dihindari dengan alasan yang wajar jika pendapatan dari akun dilaporkan. Selanjutnya, hukum pidana. Yang pertama, pelanggaran yang disengaja $250.000 dan atau 5 tahun penjara. Terus yang kedua, pelanggaran yang disengaja saat melanggar hukum lain atau pola aktivitas ilegal $500.000 atau 10 tahun penjara. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.